Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'du. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitupun ibu di sini. Kita saling mendoakan saja semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Ya, ibu ingin sekali bertatap muka dengan kelas 7 ya. Karena kenapa? Kalau kelas 9 ya mungkin sudah sering ya bertemu dengan ibu. Namun kelas 7 kan belum sama sekali. Ibu ingin sekali berjumpa dengan kalian ya. Namun apalah daya, kita masih bisa bertatap muka. Kalian bisa melihat ibu ya, tapi ibu belum tentu bisa melihat kalian satu persatu. Hanya beberapa bagian saja yang mungkin nge-WA kepada ibu, dan itu menggunakan foto profilnya ya, begitu. Oke, untuk pelajaran selanjutnya, kalian kemarin terakhir belajar tentang teknik ya. Teknik membuat ragam hias pada bahan buatan ya. Ada teknik dengan kata lain tekstil ya. Kalian tekniknya teknik cetak, kemudian teknik tenun, teknik membatik, kemudian teknik apa lagi? Banyak ya, kalian membuatnya di buku tulis. Oke ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kali ini subbab yang kedua, yaitu membuat ragam hias pada bahan alam ya. Kalau kemarin bahan buatan yaitu tekstil, kalau sekarang bahan alami. Nah, kalau kalian mendengar kata alami, apa sih yang kalian pikirkan? Nah, dari gambar ini pun kalian mungkin sudah mengetahui ya. Alam itu bisa saja dari pohon-pohonan ya, kemudian dari batu-batuan ya. Ternyata batu itu meskipun keras ya tetap, tapi bisa kita ukir, bisa kita percantik ya. Meskipun keras, tapi ada cara untuk menghancurkan batu tersebut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Oke, untuk bagi peseni-peseni itu ya sebetulnya hebat begitu ya. Oke, untuk peta konsep kali ini pembelajarannya, kalau peta konsepnya tidak usah ditulis ya. Membuat ragam hias pada bahan alam. Jadi akan kita pelajari pertama pengertiannya pastinya ya. Pengertian membuat ragam hias pada bahan alaminya. Kemudian kita akan mempelajari atau kita akan mengetahui bahan, kemudian alat ya, bahan, kemudian alat, dan juga teknik ragam hias pada bahan alam ya. Dan nanti yang terakhir, prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam. Bu, apakah kali ini kita akan praktik? Nah ya, mudah-mudahan ya kita bisa praktik gitu. Kalau tidak pun ya ibu usahakan lah gitu ya. Karena kemarin tekstil sulit juga ya sebetulnya kalau kalian nyari bahan-bahannya sendiri begitu ya. Ibu kasihan, mungkin nanti orang tua kalian yang mungkin pergi ke pasar ataupun ke toko-toko yang menyediakan peralatannya begitu ya. Apalagi sekarang masih musim hujan, jadi ibu juga berpikir bagaimana caranya gitu ya, supaya kalian itu mudah untuk praktek ya. Kita nanti manfaatkan saja apa yang ada di lingkungan kita ya, atau sekitar kita. Baik, untuk pengertian membuat ragam hias pada bahan alam ya. Jadi pengertiannya adalah membuat ragam hias pada bahan alam suatu aktivitas pastinya ya, suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan alam. Apa saja sih bahan alam itu? Seperti kayu, kemudian bambu, dan juga batu sebagai objek yang digambari ragam hias. Salah satu contohnya ini gambar kita. Gajah ini ya, ini diapain? Diukir ya. Ini diukir di atas batu ya. Jadi sebetulnya seperti candi. Itu kan candi itu kan dari batu ya. Tapi bisa diukir dan menjadi sesuatu yang indah gitu ya. Inilah hasil karya ragam hias gitu. Kemudian untuk bahan sendiri ya, bahan ragam hiasnya tolong dicatat ya. Oke, ibu kasih waktu, silahkan catat pengertiannya. Begitupun kalian untuk menambah referensi, boleh kalian di LKS-nya digaris bawahi menggunakan stabilo, boleh. Untuk bahan ragam hias sendiri, bahan untuk menerapkan ragam hiasnya dapat dibedakan menjadi dua.
ya, tentunya bahan buatan dan juga bahan alami. Oke, bahan buatan mungkin kemarin lah sudah kita pelajari ya. Kita langsung saja ke bahan alam. Bahan alam itu bahan yang sudah tersedia di alam sekitar. Kita bisa manfaatkan batu, kita bisa manfaatkan kayu. Kalau bambu sekarang mungkin sulit kita jumpai ya, bambu itu sudah jarang gitu ya. Tapi untuk kayu, mungkin kayu-kayu seperti pohon mangga ya itu bisa ya, tapi ya masa pohon mangganya harus ditebang dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau batu ya batunya sebetulnya kalau untuk membuat sebuah ukiran itu ya batunya harus batu pilihan, batu yang tidak terlalu keras begitu ya. Oke, bahan ragam hiasnya. Oke, ini termasuk kepada asal muasal kayu itu bisa ditemukan menggunakan kayu apa gitu ya. Bahan kayu diperoleh dari tumbuhan yang memiliki batang keras seperti kayu jati, betul. Ya, kemudian kayu sono keling, kayu mahoni, betul sekali. Ya, dan banyak kayu-kayu yang lainnya. Dan biasanya kayu jati itu mahal sekali harganya dan sulit mungkin kalau zaman sekarang ditemui. Karena untuk kayu jati sendiri ya, untuk kayu yang bagus yang bisa dibentuk mulai dari lemari kemudian menjadi tempat tidur itu membutuhkan waktu sekitar 25 tahun mungkin ya untuk menghasilkan tumbuhan pohon jati yang besar gitu. Karena jati itu cukup lumayan cukup lama gitu ya untuk tumbuhnya gitu. Dan mahal juga sebetulnya kalau untuk jati. Sono keling, mahoni juga sama ya. Namun kayu jati mungkin masih nomor satu lah ya. Lanjut ke bahan bambu diperoleh dari pohon bambu, misalkan bambu betung, bambu wulung, dan juga bambu ori. Mungkin sekarang ketemunya di mana ya? Khususnya di Karawang agak sulit juga menemukan pohon bambu ya, karena kebanyakan pohon bambu itu ya ditebang gitu. Kalau dulu mungkin di daerah Bubulak juga banyak pohon bambu. Kalau sekarang langka lah ya pohon bambu itu. Namun masih ada sebetulnya untuk membuat rumah kan diperlukan bambu-bambu ya. Oke, lanjut bahan batu diperoleh dari batu marmer. Itu batu marmer itu yang mudah diukir ya. Kemudian seperti batu granit, batu andesit, dan juga batu padas. Dan ini biasanya banyak ditemukan di lereng-lereng gunung ya, karena letusan daripada abu vulkaniknya itu biasanya menghasilkan batu-batu ya, batu granit, batu andesit, batu padas. Lanjut ke bahan untuk pewarna ragam hias dari bahan kayu dan bambu, bisa menggunakan cat minyak atau cat akrilik atau folitur ya. Cat akrilik tuh yang kemarin ada yang nanya tuh ke ibu, cat akrilik tuh biasanya belinya di mana begitu ya. Di fotokopian biasanya ada tapi jarang sih. Bisa kalian temukan di toko buku AA kalau daerah sekitar Karawang gitu ya. Karena cat akrilik itu biasanya di toko-toko buku yang besar. Kalau untuk cat minyak ya mungkin bisa kalian temukan di sama sih toko buku juga ada ya. Oke, itu untuk bahan ragam hias. Lanjut ke alat ragam hias. Alat merupakan perkakas yang digunakan untuk berkarya. Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan alam seperti kayu, bambu, dan batu adalah pertama pahat pastinya, kemudian ada palu, dan juga gergaji. Ya, ini alat pahat kayunya itu beragam sebetulnya ya, tidak hanya satu saja. Ini beberapa jenis. Kemudian alat pahat untuk menerapkan ragam hias pada bahan kayu dan bambu berbeda dengan bahan batu. Iya ya, pastinya kerasan batu daripada bambu dan kayu begitu. Alat ragam hias pahat atau bahan batu lebih keras dan kuat karena terbuat dari bahan baja. Sedangkan pahat untuk bahan kayu dan bambu lebih lunak karena terbuat dari bahan apa nih? Dari besi ya. Oke, kalau untuk ingat, kalau pahatnya untuk bahan kayu dan bambu dia terbuat dari besi pun sudah cukup. Sedangkan untuk pahat batu dia pastinya terbuat dari bahan baja karena ya batu lebih keras daripada kedua bahan ini. Oke, pengertian, kemudian bahan dan juga alat sudah ibu bahas. Semoga kalian pelajari di rumah ya, tetap semangat meskipun kita PJJ
ya, jangan patah semangat, jangan sampai bu banyak banget tugasnya, pusing ya. Bagaimana lah ya, kita sebagai anak bangsa, kemudian kalian juga masih berusia dini gitu ya, belajarlah ya, mohon kepada Allah supaya kita semua terbebas daripada pandemi penyakit ini, kemudian kalian juga dimudahkan untuk memahami semua pelajaran ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar karena kuncinya itu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.